Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Marsada Vela dengan nomor BP 16 1053 1012 dari jurusan Akuntansi Universitas Andalas. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen laba. Untuk materi ini saya akan menjelaskan 6 buah topik. Yang pertama definisi manajemen laba, yang kedua pola manajemen laba, yang ketiga motivasi manajemen laba, yang keempat teknik manajemen laba, yang kelima, apakah manajemen laba termasuk kecurangan? Dan yang keenam, cara mendeteksi manajemen laba. Baiklah, langsung saja kita mulai materinya. Topik pertama yaitu definisi manajemen laba. Ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai pengertian manajemen laba. Di antaranya, yang pertama, Fisher dan Rosenwig, tahun 1995. Manajemen laba merupakan tindakan menurunkan atau menaikkan laba pada periode tertentu oleh manajemen tanpa menyebabkan penurunan atau peningkatan keuntungan ekonomi perusahaan untuk jangka panjang. Yang kedua yaitu Skipper tahun 1989 berpendapat bahwa manajemen laba merupakan penyusunan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat campur tangan yang mengarahkan kepada keuntungan diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu Sugiri tahun 1998 dalam definisi sempit menjelaskan bahwa manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Jadi di sini dapat dilihat bahwa para ahli mengartikan manajemen laba itu sendiri secara berbeda-beda. Beberapa ahli berpendapat bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan oportunistik oleh manajer. Namun ahli lain menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan tidak untuk tujuan keuntungan, melainkan hanya berupa pemilihan metode dan kebijakan akuntansi bagi perusahaan. Dari semua pendapat tersebut, maka terlihat bahwa tidak ada definisi baku mengenai manajemen laba. Namun, seperti yang kita ketahui, manajemen laba ini dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Topik yang kedua yaitu pola manajemen laba. Dalam manajemen laba terdapat 4 bentuk atau pola dalam melakukannya, yaitu yang pertama taking a bet. Pola manajemen laba yang dilakukan yaitu dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya atau setelahnya. Yang kedua yaitu income minimization, adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba yang sesungguhnya. Income minimization ini biasanya dilakukan pada saat laba perusahaan itu sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian secara politis atau untuk penurunan pajak. Kebijakan yang diambil biasanya berupa penghapusan atas barang modal atau aktiva tak berwujud. Selanjutnya yaitu income maximization, adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Income maximization ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, meningkatkan keuntungan, dan untuk menghindari dari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang. Kebijakan yang dilakukan yaitu dengan cara mempercepat pencatatan pendapatan, menunda biaya, dan memindahkan biaya dari periode lain. Dan yang terakhir yaitu income smoothing atau perataan laba, merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten atau rata dari periode ke periode. Dalam hal ini pihak manajemen dengan sengaja menurunkan atau meningkatkan laba untuk mengurangi gejolak dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan akan terlihat stabil atau tidak beresiko tinggi. Hal ini dilakukan perusahaan untuk mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Ini adalah 4 pola manajemen laba menurut skor tahun 2015. Selanjutnya terdapat 3 pola manajemen laba lain menurut Wahyono dan kawan-kawan tahun 2013. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu offsetting extraordinary atau unusual gains and losses. Teknik ini dilakukan dengan memindahkan efek-efek laba yang tidak biasa atau temporal yang berlawanan dengan tren laba. Yang kedua yaitu aggressive accounting application. Teknik yang diartikan sebagai salah saji atau misstatement dan dipakai untuk membagi laba antar periode.
Dan yang terakhir yaitu timing, revenue, and expense recognition. Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing atau transaksi, misalnya pengakuan prematur atas pendapatan. Topik yang ketiga yaitu motivasi manajemen laba. Dalam melakukan manajemen laba ini tentunya manajer memiliki tujuan-tujuan tertentu. Nah, Watts and Zimmerman tahun 1986 menjelaskan ada 3 motivasi manajer dalam melakukan manajemen laba. Yaitu yang pertama, hipotesis program bonus. Para manajer yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan dapat memaksimalkan jumlah bonus yang akan dia terima. Ini juga sesuai dengan prinsip Bogey dan Cap, yaitu bahwa manajer akan memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di antara batas bawah atau Bogey dan batas atas atau Cap. Ketika laba berada di bawah Bogey, maka manajer tidak akan mendapatkan bonus, dan ketika laba berada di atas Cap, maka manajer hanya akan mendapatkan bonus yang tetap. Yang kedua yaitu hipotesis perjanjian hutang. Motivasi ini disebabkan oleh munculnya perjanjian kontrak antara manajer dan perusahaan yang berbasis kompensasi manajerial. Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu pelanggaran perjanjian utang, maka para manajer akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba pada periode mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan untuk mengalami pelanggaran kontrak utang. Selanjutnya yaitu hipotesis biaya politik. Motivasi politik timbul karena manajemen memanfaatkan kelemahan akuntansi yang menggunakan estimasi akrual serta pemilihan metode akuntansi dalam rangka menghadapi berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Scott tahun 2000 menjelaskan bahwa ada 6 motivasi manajer dalam melakukan manajemen laba. Yang pertama yaitu rencana bonus, yang kedua kontrak utang jangka panjang, yang ketiga motivasi politik. Nah, ketiga penjelasan ini kurang lebih sama dengan penjelasan sebelumnya. Selanjutnya yang keempat yaitu motivasi perpajakan. Menyatakan bahwa perpajakan merupakan salah satu motivasi mengapa perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan, di mana tujuannya tentunya untuk meminimalkan pajak yang dikenakan dan yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Yang kelima yaitu pergantian CEO. Biasanya CEO yang mendekati masa pensiun atau masa kontraknya yang menjelang berakhir, maka akan melakukan strategi memaksimalkan jumlah pelaporan laba guna meningkatkan jumlah bonus yang akan mereka terima. Hal ini akan sama dilakukan oleh manajer yang memiliki kinerja yang buruk. Tujuannya adalah menghindarkan diri dari pemecatan sehingga mereka akan cenderung untuk menaikkan jumlah laba yang dilaporkan. Motivasi ini juga kemungkinan dilakukan oleh CEO yang baru. Topik yang keempat yaitu teknik manajemen laba. Di sini Solistianto tahun 2008 menjelaskan ada 4 teknik. Yang pertama yaitu mengakui dan mencatat pendapatan lebih cepat satu atau lebih dari satu periode. Hal ini mengakibatkan pendapatan menjadi lebih besar dari yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan kinerja perusahaan seolah-olah lebih bagus daripada yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu mencatat pendapatan palsu pada laporan keuangan. Manajer mencatat pendapatan yang tidak pernah ada sehingga pendapatan tidak akan pernah terrealisasi, seperti piutang yang pelunasannya tidak akan pernah diterima. Hal ini mengakibatkan pendapatan menjadi lebih besar daripada yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lebih lambat dari yang seharusnya. Upaya ini dilakukan manajer dengan mengakui dan mencatat biaya periode-periode yang akan datang sebagai biaya periode berjalan. Ketika mengakui biaya lebih cepat, maka akan membuat biaya periode berjalan menjadi lebih baik daripada yang seharusnya. Begitu juga ketika mengakui biaya lebih lambat, maka akan membuat biaya periode berjalan menjadi lebih buruk daripada yang seharusnya. Teknik yang terakhir yaitu tidak mengungkapkan semua kewajiban perusahaan. Upaya ini dilakukan manajer dengan menyembunyikan seluruh atau sebagian kewajibannya sehingga kewajiban periode berjalan akan menjadi lebih kecil daripada kewajiban yang sesungguhnya. Menurut Setiawati dan Naim tahun 2000, teknik dalam melakukan manajemen laba ini ada 3.
Yang pertama yaitu memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Manajemen akan mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan judgement atau kebijakan perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subjektivitas dalam menyusun estimasi. Yang kedua yaitu mengubah metode akuntansi. Manajemen mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba. Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu menggeser periode biaya atau pendapatan. Beberapa orang menyebut rekayasa jenis ini sebagai manipulasi kebutuhan operasional. Topik yang kelima yaitu apakah manajemen laba termasuk kecurangan. Di sini Deddy Kurniawansyah tahun 2018 menjelaskan dalam penelitiannya bahwa manajemen laba bukan merupakan kecurangan. Sebelumnya, untuk pengertian kecurangan keuangan itu sendiri, National Association of Certified Fraud Examiners mendefinisikannya sebagai kesengajaan, penyalahsajian yang direncanakan, atau penyembunyian fakta-fakta material atau data akuntansi yang menyebabkan kesalahan pengguna laporan mengubah atau mengganti keputusannya. Dalam penelitian Deddy menjelaskan bahwa manajemen laba adalah ujung dari tindakan yang legal, dikarenakan dilakukan dengan sah menurut standar akuntansi dan hukum perusahaan. Sedangkan kecurangan adalah kondisi melawan hukum atau tidak memiliki legitimasi. Dengan kata lain, kecurangan laba adalah perilaku curang yang tidak bermoral seperti membuat dokumen palsu, mengakui pendapatan secara fiktif, suap, dan transaksi yang ilegal antara induk dan anak perusahaan. Namun, memang manajemen laba ini dapat mengarahkan pada tindakan kecurangan. Manajemen laba dapat dikelompokkan sebagai kecurangan jika yang pertama melaporkan penjualan fiktif, yang kedua melaporkan penjualan ketika produk-produk yang belum selesai ikut dikirimkan, yang ketiga tidak mencatat secara cukup biaya-biaya, yang keempat melakukan transaksi barter di mana barang atau jasa dinilai overvalue atau undervalue, yang kelima penilaian aset yang lebih tinggi, dan yang keenam mengkapitalisasi biaya dengan tidak cermat. Jadi di sini Deddy menjelaskan bahwa selagi manajemen laba yang dilakukan perusahaan tidak menyalahi aturan prinsip akuntansi, juga tidak menyangkut kepada 6 hal yang sebelumnya, maka manajemen laba yang terjadi di perusahaan tersebut masih legal dan tidak dikategorikan sebagai kecurangan. Karena pada dasarnya setiap laporan keuangan pasti mengandung manajemen laba. Contohnya saja dalam menentukan metode depresiasi apa yang akan mereka gunakan. Inilah yang masih termasuk manajemen laba yang legal. Namun, ini akan menjadi masalah jika perusahaan melakukan manajemen laba ini secara berlebihan atau overdosis, yang biasanya memiliki tujuan tersendiri oleh manajer, sehingga hal ini akan mengakibatkan salahnya interpretasi angka-angka atas laporan keuangan tersebut oleh penggunanya. Hal inilah yang termasuk ke dalam kecurangan. Topik terakhir yaitu cara mendeteksi manajemen laba. Ada beberapa cara untuk mendeteksi manajemen laba yang dijelaskan dalam penelitian Ahim Abdurrahim, yaitu diantaranya yang pertama, The Haley Model. Haley tahun 1985 menguji adanya manajemen laba dengan membandingkan rata-rata total accruals, yaitu menggunakan skala selisih total aset terhadap variabel pemisah atau partitioning variabel dari manajemen laba. Yang kedua yaitu The Angelo Model. The Angelo tahun 1986 menguji adanya manajemen laba dengan menghitung perbedaan pada total accruals dan dengan mengasumsikan bahwa jika perbedaan diharapkan tidak ada, berarti tidak terdapat manajemen laba. Yang ketiga yaitu The Jones Model. Tahun 1981 mengusulkan sebuah model yang menggunakan asumsi bahwa accrual non-diskresioner bersifat konstan. Model Jones mengontrol pengaruh perubahan lingkungan ekonomi perusahaan pada accrual non-diskresioner. Yang keempat yaitu The Modified Jones Model. Modifikasi model yang dilakukan oleh Jones didesain untuk mengurangi adanya dugaan pada model Jones dalam kesalahan mengukur accrual diskresioner ketika discretionary dilakukan terhadap pendapatan. Dalam model yang dimodifikasi ini, accrual non-discretioner adalah estimasi pada periode kejadian, yaitu selama periode manajemen laba diperkirakan terjadi.
Yang kelima, The Industry Model. Deco dan Sloan tahun 1991 menjelaskan upaya utama industri model diarahkan pada penentuan akrual non-diskresioner. Industri model mengasumsikan bahwa variasi dalam faktor-faktor penentu akrual non-diskresioner umumnya terjadi pada jenis industri perusahaan yang sama. Jadi, tiap model ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Namun, dalam penelitian akhir mengatakan bahwa Deco et al. Tahun 1995 berpendapat dari 5 model yang diuji, model Jones yang dimodifikasi memiliki tingkat keakuratan paling baik dibandingkan dengan metode pendeteksi lainnya. Baiklah, sekian dulu materi presentasi mengenai manajemen laba. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.